I just had to let you know you're. Nah, model pembelajaran berbasis inquiry ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui kegiatan bertanya, menyelidiki, dan berpikir kritis. Nah, dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi didorong untuk mengamati fenomena, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, nah hingga menarik kesimpulan secara mendidik. Guru ini berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam, mengembangkan rasa ingin tahu, serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah dan kemandirian belajar. Ada beberapa karakteristik utama dari model pembelajaran inquiry tersebut. Nah, yang pertama itu menekankan penemuan mandiri. Nah, jadi pembelajaran inquiry ini menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Nah, yang mana mereka bisa secara aktif untuk mencari, mengolah, dan menemukan jawaban mereka sendiri melalui pengalaman belajar secara langsung. Nah, sebenarnya proses ini membuat pengetahuan lebih bermakna karena prosesnya itu diperoleh melalui usaha sendiri, bukan hanya sekedar untuk menerima informasi saja. Nah, yang kedua itu ada menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, ketika siswa berhasil menemukan jawabannya melalui proses berpikirnya sendiri, di situ kadang akan muncul rasa keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita. Nah, hal ini penting untuk siswa karena siswa di sini bisa membangun kemandiriannya dalam belajar dan memberanikan dirinya dalam menyampaikan pendapat. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan kecerdasan dan kreativitas. Nah, sebenarnya proses inquiry ini membuka ruang bagi siswa untuk berpikir luas, menghubungkan berbagai ide, serta menghasilkan berbagai gagasan-gagasan baru. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif, tetapi juga meningkatkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, yang keempat itu ada mendorong inisiatif dan tindakan aktif. Nah, dalam pembelajaran terkadang siswa tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga didorong keaktifannya untuk bertanya, mencoba, dan mengambil keputusan dalam belajar. Nah, hal ini melatih sikap mandiri dan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya itu karena siswa di sini mengajukan pertanyaannya sendiri saat menemukan bagian hal yang sulit dipahami. Nah, kemudian yang kelima itu ada melatih berpikir mendalam dan hipotetik. Nah, jadi di sini siswa dilatih untuk tidak hanya menerima informasi secara langsung, nah tetapi siswa juga dilatih untuk menganalisis, mempertanyakan, kemudian membuat dugaan, hipotesis yang kemudian bisa diuji kebenarannya. Nah, hal ini bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa secara logis. Nah, contohnya itu siswa biasa memprediksi isi akhir sebuah cerita berdasarkan awal ceritanya, lalu membuktikannya setelah membaca keseluruhan teks tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada perubahan paradigma pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran inquiry, di sini pembelajaran inquiry ini mengubah peran guru dari sumber utama pengetahuan menjadi fasilitator. Nah, jadi guru di sini berperan menjadi fasilitator, sedangkan siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Nah, interaksi yang terjadi mungkin lebih bisa dinamis karena
hal ini melibatkan diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi. Jadi tidak hanya satu model saja. Jadi kita bisa melibatkan diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi. Nah, contoh kecilnya itu seperti kadang guru itu memberikan tugas analisis teks. Nah, kemudian siswa ini berdiskusi dalam kelompok dan mempresentasikan hasilnya. Nah, sementara guru di sini hanya membimbing. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran inquiry ini membuat siswa menjadi aktif berpikir, menemukan dan mengembangkan pemahamannya sendiri sehingga belajarnya itu bisa menjadi lebih bermakna. Jadi tidak hanya sekedar menghafal saja, tapi dia dilatih untuk menemukan pengetahuannya sendiri atau pemahamannya sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Terima kasih. Nah, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai karakteristik utama dalam pembelajaran inquiry. Terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan model pembelajaran berbasis inquiry di kelas. Yang pertama itu orientasi atau stimulasi. Guru memancing rasa ingin tahu siswa dengan pertanyaan, fenomena atau masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Siswa diajak mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan atau masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Siswa membuat dugaan sementara terhadap jawaban dari masalah tersebut. Yang keempat, mengumpulkan data. Siswa mencari informasi melalui observasi, eksperimen, membaca, atau diskusi. Yang kelima, menganalisis data. Data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis untuk mengkaji hipotesis. Yang keenam, menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil berdasarkan data yang telah dianalisis. Yang ketujuh, mengomunikasikan hasil. Siswa mempresentasikan atau menyampaikan hasil temuannya kepada kelas. Nah, peran guru dalam pembelajaran berbasis inquiry. Yang pertama yaitu menyusun masalah atau pertanyaan. Guru merancang pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, membimbing proses penyelidikan. Guru mengarahkan siswa saat mencari informasi tanpa langsung memberi jawaban. Yang ketiga, menyediakan sumber belajar. Guru menyiapkan bahan, media, atau referensi yang membantu proses inquiry. Yang keempat, memotivasi siswa. Guru mendorong siswa agar aktif, kritis, dan berani mengemukakan pendapat. Yang kelima, mengevaluasi proses dan hasil belajar. Guru menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses berpikir siswa. Selanjutnya, peran peserta didik. Yang pertama, mengajukan pertanyaan. Siswa aktif bertanya tentang hal yang ingin diketahui. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan informasi. Siswa melakukan observasi, membaca, atau eksperimen. Yang ketiga, menganalisis dan berpikir kritis. Siswa mengelola informasi untuk mengemukakan jawaban. Yang keempat, yaitu berdiskusi dan bekerja sama. Siswa saling bertukar ide dalam kelompok. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil dari proses inquiry yang dilakukan. Nah, dalam pembelajaran berbasis inquiry, guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan peserta didik berperan sebagai penemu pengetahuan. Model ini membuat siswa lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam belajar. Akan menjelaskan kelebihan dan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, melatih berpikir kritis. Siswa menganalisis dan menemukan jawaban sendiri. Yang kedua, meningkatkan keaktifan dan kemandirian. Siswa terlibat langsung dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemahaman lebih mendalam. Materi ini lebih mudah diingat dan karena ditemukan sendiri. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Siswa terdorong untuk bertanya dan mengeksplorasi. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil belajar, mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran inquiry.
Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses penemuan ini tidak instan, tidak semua siswa siap, ada yang kesulitan mengikuti. Yang kedua, menuntut kesiapan guru, perlu adanya perancangan dan bimbingan yang matang. Yang ketiga, memerlukan fasilitas pendukung seperti media dan sumber belajar. Dan yang keempat, sulit diterapkan di kelas besar, pengelolaan kelas yang lebih kompleks. Dan yang terakhir, lanjut, penilaian yang lebih rumit, penilaian proses dengan hasil yang sekaligus. Pengaruh model pembelajaran berbasis inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, model pembelajaran berbasis inquiry ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses mencari dan menemukan pengetahuan secara lebih mandiri. Nah, dalam model ini, peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga aktif dalam mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, hingga menganalisis informasi yang diperoleh. Selanjutnya, melalui proses tersebut, kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat berkembang dengan baik. Nah, mereka dilatih untuk memahami masalah, mengevaluasi informasi, serta menarik kesimpulan secara lebih logis dan sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis inquiry memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap peserta didik. Model pembelajaran inquiry adalah pendekatan yang mendorong siswa untuk aktif menemukan pengetahuan sendiri melalui proses bertanya, menyelidiki, dan berpikir kritis. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Penerapannya dapat dilakukan di berbagai mata pelajaran seperti analisis teks dalam bahasa Indonesia, pemecahan masalah dalam mata pelajaran matematika, serta eksperimen dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, serta studi kasus dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan pelajaran lainnya, setiap mata pelajaran menyesuaikan bentuk inquiry dengan karakteristik materinya. Secara umum, langkah-langkah inquiry meliputi merumuskan masalah, melakukan penyelidikan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik dan menyampaikan kesimpulan. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih aktif, kritis, dan bermakna bagi siswa. I just had to let you know you're